minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kali ini bukan Ramadan yang seperti biasanya. Ramadan saat ini adalah Ramadan yang sangat istimewa. Bukan hanya sebatas Allah mentarbiah kita dengan siamnya, dengan qiyamnya, dengan tilawahnya, tapi Allah mentarbiah kita, mendidik kita, menggebleng kita dengan sebuah ujian yang sifatnya tidak khusus untuk orang-orang yang muslim mukminah, tapi untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Karena itu COVID-19 yang Allah hadirkan kepada kita semua ini bukan tiba-tiba datang begitu saja, tapi ada rencana Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kepada kita. Mungkin ini teguran Allah Subhanahu wa taala karena azab itu datang tersebab kitalah yang menjemputnya. Kita menjemput dengan kemaksiatan, kita menjemputnya dengan kemungkaran, kita menjemput azab tersebut dengan kedurhakaan. Jujurlah, kalau memang kita ingin melihat diri kita dan semua dari kita yang kita lakukan, banyak manusia yang sudah ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang merajalela, kemudian makanan haram, harta riba berkeliaran di sana sini, orang sudah tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara poin-poin di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada kita. Seperti halnya yang terjadi pada Bani Israel. Hasan Al-Basri menceritakan, inna Bani Israel kuhitu sab'i sinin. Sesungguhnya Bani Israel itu dilanda paceklik selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Pertanyaannya, siapa yang pernah merasakan azab dan siksa selama 7 tahun? Paceklik, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa disantap. Lockdown selama 7 tahun. Sab'a sinin, 7 tahun. Apa yang mereka lakukan? Sampai-sampai mereka menaiki bukit demi bukit, karena dalam keyakinan mereka, semakin tinggi mereka dekat dengan langit, semakin mudah diijabah doa dan didengar doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking laparnya mereka bukan hanya memakan hewan-hewan saja yang ada bisa mereka makan, tapi kalau sudah tidak ada, hatta akulu atfalahum, sampai-sampai mereka memakan bayi-bayi mereka. Saking laparnya. Ketika sudah tidak ada yang bisa dimakan lagi, mereka pun menaiki bukit dan meminta kepada Allah agar Allah cabut derita dan azab tersebut. Fa'auhallahu ila nabiyyi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi pada Bani Israel. Dan Allah memberitahukan kepada nabi Bani Israel, wahai nabi Bani Israel, beritahukan kepada umatmu, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut derita dan siksa azab tersebut hatta taruddu madzalimahum, sampai mereka mengembalikan hak-hak yang pernah mereka zalimi dan mereka meminta maaf kepada orang-orang yang mereka zalimi. Maka Nabi mendatangi orang-orang Bani Israel yang saat itu menangis, bahkan air mata tumpah ruah saat itu. Lalu mereka pun turun dari bukit dan mereka melaksanakan apa titah sang Nabi tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengembalikan hak-hak yang pernah mereka zalimi, bahkan mereka minta maaf kepada orang-orang yang pernah mereka zalimi. Hatta mutiru hina dzaka, saat itu turun hujan lebat. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita sombong bahwa sesuatu yang terjadi pada diri kita, bahkan bangsa ini, dari teguran Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sangkut pautnya dengan maksiat. Pasti ada. Segala sesuatu ada sebabnya. Ya, ada sebabnya.
panas yang berkepanjangan dan panas yang sudah memuncak biasanya akan turun hujan. Makanya ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebab mengapa Allah berikan kepada kita. Karena itu merendahlah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang merendah, mengakui dirinya penuh dengan dosa, disitulah akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mengetahui kisah Nabi Allah Adam alaihissalam yang terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala? Apa sebab? Karena telah memakan buah dari pohon yang Allah larang. Mangkir dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Kata Allah, jangan dekati itu pohon. Nabi Adam bukan hanya sekedar mendekati, tapi Nabi Adam memakan buah tersebut. Murka Allah datang, lalu Allah usir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Nabi Allah Adam melakukan introspeksi diri dan mengakui dirinya melakukan dosa. Mengakui dirinya penuh dengan dosa. Dialah yang salah. Ini subhanallah, ini konsep yang sederhana sekali. Iblis yang jelas-jelas merayu Adam, ia tidak mengakui kesalahannya. Bahkan dengan pongahnya, dengan sombongnya, ia mengatakan, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku masih mulia, pribadi yang mulia wahai Tuhan, dia terbuat dari tanah, saya terbuat dari api, gitu. Dan tidak mengakui dirinya bersalah. Maka murka Allah datang untuk iblis dan setan saat itu. Nabi Adam Allah rangkul dengan cinta dan kasih sayangnya. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT, sejatinya orang-orang yang beriman melihat kondisi seperti ini harus bersimpuh di hadapan Allah, mengaku dirinya banyak dosa, banyak khilaf, banyak melakukan perbuatan yang nista. Maka Allah hadirkan kita dengan ampunan demi ampunannya. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini di mana kita harus menghadapi Ramadan? Tidak ada kesulitan bagi orang-orang beriman melihat halangan yang besar. Sampai Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min kanu kulluhu lahu khairun. Kagum Nabi dengan orang beriman. Kanu kulluhu lahu khairun, seluruh perbuatannya adalah baik. Iza asabatu syarra syakra wa huwa khairun lahu. Ketika ia mendapatkan nikmatnya, maka ia bersyukur dan itu baik baginya. Wa iza asabatu dharra'u sabar. Ketika mendapatkan musibah, ia bersabar dan itulah yang terbaik bagi dirinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pentingnya sikap seorang mukmin yang melihat celah-celah kesulitan ataupun hambatan bukan merupakan beban, bukan merupakan penderitaan, tapi cara Allah menitipkan amanah. Apakah ini bisa dijadikan ladang amal saleh? Apakah ia mampu mendobrak kesulitan itu menjadi sebuah anugerah terindah? Apa itu? Ladang amal saleh, pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lockdown tidak bisa aktivitas amal saleh kita di masjid. Masjid-masjid tertutup, tidak bisa salat Jumat, tidak bisa salat tarawih. Maka ju'ilal ard masajidan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini seperti masjid. Adalah masjid bagi orang-orang yang beriman. Maka lakukanlah aktivitas kita di dalam rumah kita. Ya, ketika terhambat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghilangkan amal saleh kita sebab niat-niat yang baik. Hambatannya adalah kondisi, lingkungan. Bahkan pemerintah sudah punya undang-undangnya. Bahkan pemerintah sudah menegaskan semuanya. Tapi kita harus taat dengan itu semuanya. Masya Allah, yakinkan dalam setiap kendala kita dan kita mampu melakukannya, melampaui dengan penuh ketaatan kepada Allah, beriman kepada Allah, yakinkan bahwa di sini ada ladang amal saleh yang besar, maka Allah jadikan pahala yang hebat kepada kita semuanya. Yang paling terpenting adalah lihatlah banyak dosa kita kepada orang lain, minta maaf kepada mereka, jangan melakukan kemaksiatan, jangan melakukan apa yang Allah haramkan, maka Allah cabut derita dan azab ini dari bumi Indonesia secara khusus dan dari bumi Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ini saja kiranya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.